Oke, recording in progress. Oke, hari ini kita akan bahas sosiologi kesehatan terkait masalah peran nakes, kesehatan, peran sakit. Kita akan bahas. Yang pertama tadi tentang peran. Peran itu kedudukan, peran itu apa ya? Tadi eh, kegiatan, peran itu adalah profesi. Tidak salah sebenarnya apa yang teman-teman apa namanya jelaskan tadi tentang peran itu sendiri. Nah, berbicara tentang peran, maka apa namanya setiap individu itu seperti yang kita ketahui dalam penjelasan mungkin dalam pengantar sosiologi sebenarnya setiap individu, setiap yang berkegiatan atau yang melakukan tindakan sosial itu di masyarakat itu tentunya memiliki peran masing-masing. Sebenarnya secara simpel ya peran itu berada di luar kita sebenarnya, di luar tubuh kita ini. Peran itu berada di luar daripada tubuh kita sebenarnya. Eh, Terkait masalah peran sebagai anak misalkan, anak perannya apa? Seorang anak itu perannya apa? Seorang anak tentunya hanya satu peran sebenarnya. Kalau mau diuraikan itu terlalu banyak, tapi sebenarnya satu peran. Ketika menjadi lahir sebagai seorang anak di tengah-tengah unit terkecil dalam masyarakat itu keluarga, peran seorang anak itu adalah berbakti. Itu saja. Ketika kita sudah mengetahui peran kita adalah berbakti, maka segala sesuatu yang masuk dalam konsep itu berbakti itu maka semua harus kita lakukan, tuntutan. Sama halnya dengan peran sosial. Setidaknya ada dua hal yang perlu dipelajari. Jadi peran sosial itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran itu. Jadi belajar dari apa namanya melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran itu sebenarnya. Yang kedua adalah memiliki sikap perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan eh, apa namanya peran tersebut. Karena saya bilang tadi peran itu berada di luar kita. Misalnya Lydia, jangan Lydia terus deh. Misalnya Mada, Mada misalkan. Mada ini seorang mahasiswa. Mada ini seorang mahasiswa. Eh, dan ternyata Mada ini adalah adik saya. Adik saya ternyata Mada. Mada ketika di kampus dia berperan sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosennya. Tapi ketika pulang ke rumah, Mada berperan sebagai seorang adik dan saya sebagai kakaknya. Ini contoh simpel dari peran sebenarnya. Kita sebagai aktor yang menjalankan peran itu. Nah, makanya ada berbagai macam kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terkait masalah peran itu. Dan tentunya di sana ada hak. Kemarin ada sempat viral video seorang Kapolda mengatakan bahwa saya sangat apa ya? Saya sangat kasihan melihat narapidana disiksa gitu. Kita sebagai anggota kepolisian itu harus bersifat humanis, harus menghargai narapidana sekalipun mereka adalah seorang pembunuh atau kriminal. Kenapa beliau mengatakan statement tersebut? Karena setiap individu itu punya hak, punya hak. Kewajiban seorang anggota polisi misalkan adalah yaitu mengayomi masyarakat, gitu. Eh, menjadi seorang yang apa namanya seorang polisi yang humanis tentunya. Tentunya seorang kriminalitas itu mempunyai hak untuk apa? Hak untuk hidup, hak untuk dijaga, hak untuk dirinya sendiri. Makanya itu harus dijaga. Makanya Pak Kapolda ini paham akan peran sebagai polisi. Kita ini aktor memerankan diri sebagai polisi, dia memerankan diri sebagai polisi. Selain harus bersifat humanis, mengutamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat, itu dia harus juga mempertimbangkan hak-hak dari kriminal itu. Nah, seorang kriminal itu kan eh, adalah aktor yang memiliki peran, bukan peran.
sebagai kriminal ya. Tapi dia berperan sebagai misalkan, mungkin Sul ini misalkan berperan sebagai mahasiswa. Dia berperan sebagai mahasiswa. Tentunya seorang mahasiswa harus menghindari hal-hal itu, hal-hal yang bersifat kriminal. Nah, maka dia dituntut untuk menjadi seorang mahasiswa yang rajin. Kalian dituntut untuk menjadi seorang mahasiswa yang patuh terhadap aturan yang ada, patuh terhadap orang tua di rumah, patuh terhadap dosen dan sebagainya. Itu tuntutan peran. Tapi ketika Sul melanggar itu, mencuri misalkan eh, helm di Gunung Sari, curi helmnya Raden misalkan, maka status dia bukan menjadi, dia kehilangan status untuk menjadi seorang seorang apa namanya, seorang mahasiswa karena dia tidak berhasil menjalankan peran itu, maka status sekarang adalah kriminalitas. Apakah seorang kriminal pantas untuk di massa, untuk digebukin gitu? Ya mungkin kita berspekulasi bahwa memang wajar loh, karena dia telah merugikan banyak orang. Tapi di sisi lain dia mempunyai hak, dia punya hak. Makanya peran sosial yang pertama itu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran itu ada hal yang harus diperhatikan. Bukan berarti uh, uh, ketika menjadi seorang apa namanya menjalankan suatu peran tertentu kita mengabaikan hak dan kewajiban kita. Yang paling intinya adalah bagaimana kita melaksanakan itu dengan baik sebenarnya. Maka kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita diinginkan. Yang kedua adalah ketika kita aktor menjalankan peran sosial itu, maka harus ada sikap perasaan harapan. Tentunya sesuai dengan peran itu. Nah, harapan kita sebagai seorang mahasiswa apa? Harapan kita kan untuk lulus, untuk menjadi seorang sarjana yang pokoknya pinter lah. Sarjana yang membanggakan orang tua. Itu harapan-harapan. Dan itu tentunya sesuai dengan peran kita, harus disesuaikan dengan peran kita. Harus disesuaikan dengan peran kita. Inilah yang disebut sebagai peran sosial sebenarnya. Maka dari itu, Dahrenroth itu dalam bukunya mengatakan bahwa peran itu bagi berikut, ada 3 ya. Peranan adalah suatu yang tersedia bagi orang yang akan memainkan, yaitu aktor, kita ini. Peranan itu ada di luar orang yang bersangkutan yang siap untuk disampaikan dan dipentaskan. Gitu kan? Mungkin saya kemarin contohnya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Tidak pernah sama sekali, bahkan kuliah itu saya tidak mau. Karena yang saya bayangkan adalah untuk menjadi seorang angkatan bersenjata, terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Karena yang saya pahami, satu-satunya jalan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu menjadi seorang TNI Polri. Itu waktu masih darah-darah muda, masih dari SMA gitu, masih labil lah pengetahuan tentang apapun itu. Saya apa namanya apa harapan itu muncul untuk itu. Saya siap untuk menjalankan peran-peran itu. Ketika menjadi, saya sudah bayangkan. Tapi ketika berprofesi sebagai tenaga pengajar dan Allah berkehendak lain untuk mengarahkan saya rezeki saya ke sini, tentunya peranan-peranan itu, peranan sebagai dosen itu harus saya pelajari, peranan sebagai dosen itu harus saya tahu, sehingga saya bisa mementaskan itu dengan baik. Saya bisa melakukan pentas ini, mengajar ini dengan baik. Makanya Om Ralph ini mengatakan bahwa peranan itu sesuatu yang sudah tersedia bagi orang yang akan memainkan. Itu aktor. Yang kedua adalah hal tersebut dapat dirumuskan sebagai sejumlah sikap, gerak, tutur kata, dan perilaku yang diharapkan. Nah, ini dia. Nah, tentunya dalam menjalankan peran itu, tentunya sejumlah aspek ini, sikap, gerak, tutur kata, dan perilaku itu menjadi tuntutan. Apa-apa yang harus yang baik, sikap seperti apa yang menggambarkan peran itu, tutur kata seperti apa yang menggambarkan peran itu, perilaku yang bagaimana yang menggambarkan peran itu. Gitu. Makanya setiap peranan itu bersifat bagian-bagian, ada bagian-bagian. Yang disebut tadi bagian-bagian, sikap, gerak, tutur kata, dan sebagainya. Jadi itu peran. Pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman sudah merasa, sudah menjalankan perannya dengan baik? Gitu? Kalau ada yang masih tidak sadar dengan apa namanya, peran apa yang kalian pentaskan sekarang, maka perlu dipertanyakan apakah kalian sehat atau tidak sebenarnya.
Karena orang sekarang tidak dikatakan orang gila ya. Kita seakan-akan terlalu kasar kalau mengatakan orang gila, tapi orang dalam gangguan jiwa ya. Apakah dia merasa bahwa perannya itu adalah orang gila? Apakah dia tahu gitu, kalau dia orang gila sebenarnya? Gila. Tapi kalau kita berbicara masalah filsafat, justru mereka lah orang-orang yang bebas, paling bebas, ya. Paling bebas di muka bumi ini, karena tidak merasa ada tekanan dan sebagainya. Justru kita ini adalah orang-orang sakit sebenarnya. Mikir, uh, besok kuliah lagi, mesti kerjakan tugas, besok cari uang lagi deh. Pikir, banyak pikir. Ya, koit ini banyak pikiran. Ya. Sambil kuliah cari uang ya koit ya gitu. Yang lain juga seperti itu, besok bantuin ibu lagi begini, jualan misalkan. Itu terlalu sakit sebenarnya gitu. Sakit. Sudah kurang istirahat, banyak tugas lagi gitu. Dituntut untuk ini itu. Peran kita sebagai mahasiswa, di rumah peran kita sebagai seorang anak, di luar peran kita sebagai seorang apa? Banyak. Seorang entrepreneur misalkan dengan kondisi-kondisi tempat atau tempat yang lain itu kita dituntut dengan berbagai macam hal. Hanya kemarin di podcast saya itu saya bahas tentang harga diri itu sangat erat kaitan dengan peran. Dan bagaimana mengelola kebermanfaatan diri itu sangat penting. Bermanfaat tidak? Makanya tadi bahas tentang hak dan kewajiban itu dalam praktek peranan sosial itu. Sejauh ini kita bermanfaat untuk siapa sebenarnya? Sudah bermanfaat untuk orang tua kita kah? Sudah bermanfaat minimal untuk adik-adik kita. Apakah ketika kita dimintai jawaban sama adik kita yang masih SD yang setengah kuliah online sekarang, langsung bilang, buka mau ke Google deh, buka aja Google gitu. Apakah masih dengan cara-cara seperti itu? Itu berarti kita masih kurang bermanfaat begitu. Kita masih tidak bisa memberikan cara-cara yang minimal yang sudah kita tahu, tapi eh, sudah kita tahu bahwa hal itu kurang kurang baik untuk perkembangan cara berpikir adik kita masih lakukan gitu. Googling di depan seorang adik itu merupakan salah satu contoh bagaimana cara menjalankan peran kakak itu tidak berhasil sebenarnya. Karena mengajarkan adik kita untuk mencari cara-cara praktis untuk menemukan jawaban. Kenapa kita tidak suruh untuk baca buku dulu, kasih tantangan dulu misalkan itu. Terkait masalah peran. Jadi pertanyaannya adalah apa kita sudah menjalankan peran itu dengan baik di tengah-tengah sosial masyarakat? Apa potensi kita? Apa kebermanfaatan kita? Peran kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai seorang anak, peran kita sebagai apa lagi banyak yang kita perankan dan semua peran itu siap untuk dipentaskan dengan cara-cara yang kalian pilih ya teman-teman pilih dan itu terkait masalah tutur kata, sikap, sifat dan sebagainya. Frame-nya sekarang kita kan memframe diri kita sekarang sebagai seorang mahasiswa ya. Ya, hal simbol-simbol yang mewakili untuk itu apa? Simbol-simbol yang mewakili untuk menjalankan peran sebagai seorang mahasiswa itu apa sebenarnya? Apa gitu? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masalah peran tadi. Oke. Lanjutannya adalah pola sikap yang siap untuk dimainkan. Jadi tadi poin ketiga itu berbicara tentang tiap-tiap apa peran itu ada memiliki bagian-bagian. Sikap, tutur kata dan sebagainya. Nah, pola sikap sendiri yang siap untuk dimainkan itu sebelumnya harus dipelajari dan dihafal sebenarnya. Sebelum kita pentaskan, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu. Sama halnya ketika seseorang kita ini aktor kan, aktor film misalnya. Aktor film itu ada skripnya kan, skrip. Beda misalkan dengan komedian. Komedian pun tidak, misalkan komedian banyak kan yang kita dengar, yang kita lihat di TV misalkan ini di luar dari skrip gitu ya. Dalam artian berarti setiap peran yang dijalankan itu yang siap dipentaskan itu harus dipelajari dan dihafalkan. Karena kita sedang menjalankan suatu peran. Cosplay misalkan, tidak mungkin kalau misalkan orang cosplay Doraemon menjalankan melakukan peran seperti apa ya, siapa Ultraman gitu. Kan aneh. Menjalankan apa disuruh peran sebagai Upin Ipin tapi dia melakukan peran seperti ini misalkan. Sebentar ini. Itu kan beda sebenarnya terkait masalah peran. Makanya dalam poin ini
Rafdah dan Ross itu mengatakan bahwa pola sikap yang siap untuk dimainkan itu harus ditahu dulu. Ditahu. Pola sikap itu. Ini baru bahas peran. Jadi segala sesuatu pola sikap yang berkaitan dengan peran itu harus dipelajari dan dihafalkan sebelum kita pentaskan. Nah, inilah yang kadang trouble. Inilah yang kadang tidak sesuai. Tidak tahu menahu terkait masalah peran yang akan dijalankan, langsung saja kajili-jili, kata bahasa Makassarnya, kajili-jili. Trouble sudah lepas, salah gitu. Sama kalau mengerjakan tugas, banyak yang kejili-jili dengan tugas. Karena dia tidak mempelajari dan menghafal. Mempelajari dan menghafal misalkan dalam terkait masalah tugas. Kalau menjalankan peran sebagai seorang mahasiswa yang harus mengerjakan tugas tepat waktu dan mengumpulnya tepat waktu misalnya. Tapi karena kalian tidak mempelajari, bukan mempelajari tugasnya ya, kalian tidak mempelajari bahwa untuk mengerjakan tugas cara-cara yang baik itu seperti apa, tidak dihafalkan, makanya itu the power of kepepet sudah. Sembarang dia tulis, yang penting ada. Katanya dosennya ada periksa aja, apalagi kalau dosen tua katanya ada periksa itu gitu. Siapa bilang gitu, ya kan? Makanya setiap peran itu harus dipelajari dan dihafalkan. Nah, maka dari itu yang terakhir, setiap orang atau setiap aktor itu dapat memainkan lebih dari satu peran sebenarnya. Peran. Pemain futsal, jangankan ini, pemain futsal misalkan dia menjalankan satu peran. Nggak mungkin kiper yang menjalankan peran sebagai kiper dalam satu tim futsal itu keluar jadi tim hore di luar lapangan, nggak mungkin kan? Dan dia paham akan perannya bahwa tidak akan masuk gol di gawang saya kalau saya menjalankan peran sebagai seorang kiper itu dengan baik. Misalkan cewek-ceweknya ingin kelihatan ingin, kan kadang kan kita melihat membanggakan atau kita terlalu insecure dengan misalkan dengan artis misalnya, artis yang cantik misalkan soleh, ganteng, soleh gitu. Kita memimpikan itu sebenarnya, kita memimpikan itu, tapi kita tahu pola yang kita lakukan itu apakah pantas untuk memerankan sosok seperti itu gitu. Nah, makanya kadang ada yang tidak cocok misalnya. Kadang ada yang ingin jadi mirip artis Korea tapi rambutnya misalkan di setting. Ada teman saya bilang model rambut apa itu? Kayak poni itu cowok, saya bilang. Ini model tublok. Saya pura-pura naik, tapi saya tahu itu model yang tren sekarang yang tublok itu, saya bilang. Tapi nggak cocok, kayaknya muka kamu kayak Pepim Blok, saya bilang, bercanda gitu. Bercanda, saya bilang. Dia berusaha karena dia fans sekali sama artis Korea, maka dia seakan-akan ingin menjalankan peran seperti itu. Tapi di sisi lain, harusnya seorang ketika kita ingin memerankan sesuatu, kita harus tahu dulu. Jangan sampai membangun persepsi yang tidak enak, gitu. Bangun hal-hal yang membuat kita sendiri tidak enak. Tapi saya tidak mau terlalu ikut campur dengan hal seperti itu, kecuali ke teman saya atau teman dekat saya. Saya tidak berani bercanda misalnya. Kalian mau seperti artis Korea, artis apapun itu terserah. Yang penting kalian bisa menjalankan peran itu dengan baik. It's okay. Okay. Konten-konten yang di media sosial itu kan sekarang itu di luar daripada ini status mereka bisa mereka mentaskan. Aktor-aktor di TV itu kan mereka bisa mementaskan apa saja. Reza bisa mementaskan seperti Habibie misalkan dalam filmnya Habibie Ainun itu, karena dia dalam waktu lama, kalian pernah mungkin lihat wawancara artis tersebut ketika ingin menjalankan perannya sebagai Habibie itu, dia harus mempelajari ini murni acting loh. Ini murni acting loh. Dia kan perannya sebagai seorang aktris, ya. Dan dia memerankan lagi peran yang lain. Makanya dari satu peran itu bisa menimbulkan peran-peran yang lain.
Dia menjalankan lagi peran sebagai seorang sosok, gitu, sosok. Dalam wawancara itu kan dia mempelajari itu dalam waktu yang beberapa lama, yang sangat lama kan, sangat lama dia pernah hafal itu dan pelajari cara ngomongnya, mimik mukanya. Histori dari tokoh itu harus dia tahu. Histori dari tokoh itu harus dia tahu. Kadang waktu SMA pasti di sini banyak yang waktu SMA mungkin kadang kalau di kelas itu kan biasa peragakan gurunya gitu. Begini Pak ini kalau masuk, begini Ibu ini kalau masuk gitu. Cara bicaranya Ibu ini. Ada biasa menghitung, ada guru saya dulu waktu SMA, kalau setiap kali ngomong pasti kata iya itu pasti banyak. Anu ya, anu ya, anu ya. Saya termasuk orang ini juga waktu SMA saya jahil juga. Kadang kita lomba untuk menghitung iyanya sekitar 2 jam menjelaskan di atas kita, iya kamu berapa. Jadi kalau habis belajar itu bukan belajar fisika hasil dari rumus tadi yang dia jelaskan, tapi jumlah iya yang saya hitung dengan iya yang dia hitung itu berapa ya. Itu masa-masa dulu. Nah, kita berusaha untuk mempelajari status dia, status guru kita itu, peran dia, bagaimana dia memerankan diri sebagai guru. Kita mencoba untuk kita, tantangan tidak berhasil. Karena apa? Karena kita masih kurang mampu untuk mempelajari, untuk menghafalkan sikap tutur kata yang mewakili peran itu. Gitu. Nah, ini berbicara tentang peran ya. Peran. Oke. Selanjutnya, oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Kenapa, Mak? Ada yang ini Muhammad Gusti mana? Tidak aktif kameranya. Mana? Ya, Pak. Kemarin, kemarin ada seminar. Saya cerita sedikit lagi ya. Saya cerita sedikit dulu. Kemarin ada seminar nasional. Agak sedikit malu saya dengar orang itu karena sudah tidak mengaktifkan kamera. Baru 10 menit narasumber menjelaskan, dia sudah komen di kolom komen itu. Apa dia ketik? Hanya satu kata yang hanya beberapa kalimat yang dia ketik, tapi itu sangat memalukan. Gitu. Yang dia ketik adalah ada link sertifikat gitu. Baru 5 menit narasumber berbicara, dia sudah minta link sertifikat. Artinya apa? Kita bisa sudah tebak. Ikut seminar untuk dapatkan apa? Sertifikat. Gitu. Ini kan sama saja apa? Tidak menghargai narasumber, tidak menghargai panitia, tidak menghargai teman-teman orang-orang lain yang ikut dari awal sampai habis itu. Banyak yang komen, Mas, baru 5 menit kok sudah minta sertifikat. Ya. Kalau mau sertifikat nanti tak buatin sendiri gitu. Banyak yang komen gitu. Akhirnya out sendiri karena malu. Gitu. Jangan sampai kita ini yang berlabel status mahasiswa, jangan sampai bikin malu-malu adik-adikku semua. Makanya saya bilang, kalian tuh harus tahu semua, segala sesuatu perkembangan itu kalian harus tahu. Jangan kalian tampil sebagai orang, apa ya, dalam tanda kutip orang bodoh di tengah-tengah masyarakat. Jangan. Masuk ke rumah sakit, kalian harus tahu prosedurnya seperti apa. Masuk ke bandara, kalian harus tahu prosedurnya seperti apa. Pergi ke pelabuhan, harus tahu prosedurnya seperti apa. Kalian harus tahu semua. Setiap kali masuk di instansi tertentu, di tempat tertentu, kalian harus tahu. Saya itu tipikal orang yang apa ya, bukan terlampau pede juga sih sebenarnya, tapi saya orang tidak malu bertanya. Tidak malu bertanya. Dan berani untuk sok kenal gitu. Kalau masuk di instansi pemerintahan untuk urus-urus apa itu, saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah merasa minder. Bilang, tidak ada orang di dalam, tidak ada orang yang saya tahu. Karena saya paling senang bertanya. Gitu. Saya paling senang bertanya gitu. Tanya. Kalau saya tidak tahu, saya paling senang untuk bertanya. Masuk instansi rumah sakit, saya tidak tahu prosedurnya seperti apa, saya paling senang bertanya. Karena makanya kalau tidak mau tersesat ya bertanya gitu kan. Jadi saya bilang kalian harus tahu, karena peran kalian sebagai mahasiswa itu adalah stigma di masyarakat itu adalah seorang mahasiswa itu harus apa ya? Harus tampil elegan, cerdas, pintar gitu. Ya kan? Itu kan tuntutan peran sosial kalian, kan? Jadi kalian jangan terlampau terlihat ini.
terlihat gagap dan gugup ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Apalagi kalau semester seperti sekarang ini udah pemikirannya udah matang lah. Ditemani sama mamanya pergi urus BPJS, masih ditemani sama mamanya pergi rumah sakit, urus ini, urus itu, malu lah. Gitu. Malu lah. Jadi kita harus apa ya, apalagi orang anak sosiologi kan, peran sosiologi seperti apa. Karena paling yang bikin malu itu ketika sok tahu yang gagal daripada bertanya dan gagal juga. Lebih baik bertanya gagal daripada gagal sok tahu gagal lagi gitu. Lebih baik bertanya dan gagal gitu kan. Logikanya kan seperti itu. Kemarin saya masuk kafe, salah satu kafe baru di Makassar. Saya agak sedikit malu terhadap diri saya sendiri karena saya meminta apa ya? Ternyata sudah sistemnya sekarang itu ada sistem apa ya, sistem barcode itu ya, saya jadikan status kemarin, ternyata ada sistem barcode untuk memesan makanan dan itu sesuatu yang hebat menurut saya. Makanya saya bilang kita harus gaul gitu, keluarlah dari rumah, nyari aja keluar dari kamar gitu, karena banyak perkembangan di luar sana yang kita tidak ketahui. Karena hanya dua kemungkinan, karena terlampau takut dengan corona sehingga kita terhambat oleh perkembangan teknologi, atau kita tetap berhati-hati untuk kesehatan kita tetap belajar untuk perkembangan teknologi itu seperti apa. Seperti Mada Marandika ini, mungkin sekarang lagi buat konten, game, apa dia menghasilkan misalkan di tengah pandemi, hal seperti itu yang bisa harus kita kerjakan daripada tinggal di rumah terus alasan takut corona dan sebagainya misalkan. Nyata di luar sana ada banyak perkembangan, ada banyak sesuatu hal pelajaran yang bisa kita dapatkan. Oke, kita lanjut. Tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Kak. Oke, siapa itu? Bisa bertanya, Kak? Siapa itu? Arham. Arham, iya. Tunggu dulu Arham, ini namamu Arham itu terbagi dua kata atau satu kata? Kenapa, Kak? Itu namanya Arham, itu singkatan atau nama? Oh, tidak. Itu bersambung, Kak. Oke, silakan Arham. Ini Arham, saya kayak baru mahasiswa UNM ya? Iya, 16, Kak. Oh, 16. Maaf, mengulang. Tunggu dulu. Sebelum bertanya, pernah masuk di kelas saya? Masuk di kelas saya? Yang mau bertanya, Kak, soal oh ya, silakan. Apakah peran yang Kakak sebutkan tadi yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang di luar dari diri kita, itu tidak mempengaruhi potensi yang ada dalam diri kita. Saya berasumsi begini, Kak. Saya takutnya jangan sampai yang terjadi adalah ketika kehendak dari luar diri kita yang kita coba mainkan di masyarakat, itu yang terjadi adalah banyaknya manusia-manusia hipokrit yang merajalela di masyarakat. Saya kira begitu, Kak. Bagaimana kira-kira untuk menghubungkan kedua ini, antara potensi diri yang perlu dikembangkan dalam hal ini, ada peranan yang memang sesuai dengan diri kita, dan ada peranan yang memang itu konstruk dari luar diri kita. Saya kira seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Ram. Nah, ini pertanyaan yang muncul juga di angkatan sebelumnya. Ya. Mungkin ini regenerasinya ini angkatan 14, kalau nggak salah. Nah, sesuatu kehendak yang di luar daripada apa, peran yang kita ingin lakukan karena status kita sebagai seorang mahasiswa misalkan, ternyata itu di luar dari kehendak kita, sehingga melahirkan manusia-manusia yang hipokrit gitu. Manusia-manusia yang seakan-akan justru trouble ya di tengah masyarakat, justru melahirkan patologi di tengah masyarakat. Gitu ya. Makanya tadi di kelima hal slide itu, kelima hal yang harus dilakukan itu adalah mempelajari dan dan sebelum menjalankan itu mempelajari dan menghafal dalam buku buku sosiologi kesehatan itu karya Momon Sudarma itu mengatakan bahwa peran itu sebelum kita pentaskan, makanya kita harus pelajari. Pelajari dan hafal gitu. Itu bahasa sederhana sekali. Harus mempelajari dan menghafal karena Rafdah dan Rafa mengatakan bahwa itu di luar daripada kita, makanya itu harus dipelajari dan sebelum dipentaskan. Dan pada nyatanya di sekarang masih banyak dan
pasti ada, termasuk kita sendiri, belum sempurna untuk menjalankan peran-peran itu sebenarnya. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu tidak bisa kita abaikan sebenarnya, Arham. Memang, jangankan peran sebagai dosen. Kenapa dalam bukunya, dalam kajian sosiologi korupsi itu, mengatakan semakin besar power suatu instansi, maka semakin besar potensi untuk korupsi. Itu salah satu contoh bahwa ada sesuatu peran yang harus mereka jalankan di luar pernikahan yang mereka inginkan. Gitu. Misalkan Arham bekerja dengan saya di KPK. Kenapa dapat kekalahan misalkan? Arham itu seorang yang idealis. Sedangkan saya seorang yang tidak terlalu idealis misalnya. Saya ingin Arham ini menyelamatkan bangsa ini dari segala bentuk tindak pidana korupsi. Di luar daripada itu ada orang-orang individu-individu di luar daripada kita untuk mempengaruhi peran itu keluar dari standar operasional peran itu. Makanya Arham mau tidak mau harus memilih apakah tetap dari sisi idealisnya atau tidak. Nah, timbullah konflik, gitu ya. Nah, timbullah konflik. Lalu beda lagi kajiannya kalau dari konflik panjang lagi. Maka timbullah konflik, timbullah perselisihan dan sebagainya. Berkaitan masalah peran itu. Makanya ada kriminalitas, makanya ada kasusnya kemarin ada dosen yang apa namanya seperti yang sekarang ini ada banyak kasus yang muncul yang tidak itu kan keluar dari perannya. Om Saipul keluar dari tahanan, dia kan merasa bahwa dia seorang aktris yang bebas telah melalui uji coba apa ya telah berhasil untuk tobat. Nah, dan itu disambut positif oleh beberapa pihak. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang melihat dari sisi yang berbeda. Yang orang sosiolog pasti paham akan hal itu. Makanya salah satu stasiun TV kan meminta maaf dan menstop pemberitaan tentang itu. Dari segi sosiologis kan Pak, panjang sekali kalau mau kita kaji sebenarnya dari itu. Fenomena ragil. Sul ketawa karena sering nonton ragil. Fenomena ragil. Orang sosiolog tidak akan melihat bahwa itu tidak bermanfaat sama sekali karena orientasi seksualnya itu salah di mata agama tertentu atau agama manapun sebenarnya ya. Begitu orang sosiolog lihat misalkan kondisi media sosial, konten-konten wadah yang mewadahi seorang konten kreator itu kan banyak. Tergantung kita mau jadi manusia suprarasional atau tidak. Suprarasional itu kan melihat atau memfilter segala bentuk apa yang bisa yang bermanfaat bagi dirinya atau tidak. Kalau saya melihat konten tersebut kontennya dia di luar daripada ketidaksetujuan saya dengan orientasi seksualnya, saya melihat konten-konten yang sangat bermanfaat. Saya malah berdoa bisa bisa bukan ketemu sama dia ya, tapi penasaran dengan kota Jerman. Saya berdoa mudah saya ada rezeki ke Jerman karena dia menyiarkan konten-konten tentang suasana di Jerman. Ternyata ada seperti ini, budaya di Jerman seperti apa. Itu sisi positif yang bisa kita ambil sebenarnya. Nah, jadi begitu, itu penjelasan sebenarnya Arham. Sangat bagus pertanyaannya. Dan saya rasa ketika kita keluar dari dunia kemahasiswaan, kalian akan mendapatkan peran yang berbeda lagi, teman-teman. Saya yakin itu. Ada teman kita sekarang yang bekerja sebagai staf ahli DPR, ada senior kita sekarang yang bekerja sebagai pengusaha sukses, ada yang senior kita sekarang yang bekerja sebagai entrepreneur, ada sekarang senior kita yang banyak sekali dan mereka menjalankan peran-perannya masing-masing. Mereka menjalankan perannya masing-masing. Sama hanya ketika kita di rumah tentunya ada peran-peran tertentu yang tidak usah jauh-jauh. Peran kita sebagai anak itu kurang mampu, kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, tapi ketika disuruh pulang ketika jam 10 malam, kita masih merasa tidak enak gitu. Karena apa? Itu tadi yang kita paham, ada sesuatu hal di luar daripada peran itu yang harus saya jalankan, tapi bertolak belakang dengan keinginan saya gitu. Terus bagaimana caranya untuk itu? Makanya itu tadi saya menyinggung sedikit tentang kebermanfaatan diri, manfaatnya apa kira-kira? Apa ini sudah dengan status saya? Gitu. Pertimbangkan. Nah, makanya ada keseimbangan, equilibrium itu ada, keseimbangan sosial itu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Paham. Semoga di mata kuliah ini lulus ya. Jangan mengulang lagi. Insya Allah, Kak. Makasih Kak jawabannya. Oke, oke Arham. Kasih. Ada yang lain? Yang lain?
Ya, silakan Adi Fitra. Adi Fitra silakan. Kaget Adi Fitra saya sebut namanya. Saya biasa begitu, saya sebut, kalau diam-diam saya sebut namanya. Iya kan? Pak So, ada mau ditanyakan Pak So? Oh iya Kak. Tidak juga, tidak ada juga. Tidak ada ya? Intinya Tidak ada untuk saat ini belum ada Kak. Nah, jangan sampai mau bertanya kapan selesai ini, sumpah. Tidak apa-apa aja. Oke. Baru peran ya, baru peran. Jadi semoga kalian bisa menjalankan perannya sebagai seorang pacar yang baik misalkan. Semua laki-laki sama gitu ya. Ternyata peran kita laki-laki, wahai laki-laki semua, ternyata peran kita sampai sekarang masih gagal di mata cewek-cewek ya. Karena di mata cewek-cewek itu semua laki-laki sama saja gitu. Semua laki-laki pembohong brengsek. Berarti kita belum sampai tahun 2021 semenjak lahir, kita belum bisa menjalankan peran kita dengan baik. Makanya kemarin saya balas status dengan di caption itu, saya balas pernyataan cewek-cewek itu, saya bilang kalau cowok di mata cewek itu semua sama, lantas kenapa sih cewek-cewek masih memilih-milih cowok? Kan semua cowok sama. Nanti suruh jadikan status ulang lagi, tapi jangan lupa cantumkan nama saya Sulna. Oke, lanjut ya. Sedikit lagi, sebelum kita nih, tidak usah lama-lama lah, kita ngesum. Karena mata saya sudah perih dari pagi, ngesum terus dari jam 7 ngesum. Oke, terus, nah maka dari itu definisi peran itu apa? Nah, ini definisi peran itu apa? Peran adalah suatu pola tingkah laku, suatu kepercayaan, suatu nilai, di sana ada sikap yang diharapkan oleh masyarakat itu muncul. Ya kan? Nah, ini senada tadi dengan pertanyaannya Arhan tadi. Suatu pola tingkah laku, suatu kepercayaan, nilai, sikap yang dimana kesemuanya itu diharapkan oleh masyarakat itu muncul di sana. Dan menandai sifat dan tindakan si pemegang status alias aktor itu atau kedudukan sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi peran itu, sebuah pola tingkah laku dan sikap itu dan nilai itu yang diharapkan muncul. Ketika keluar dari pengharapan itu, ketika keluar dari sikap yang seharusnya itu yang diharapkan oleh masyarakat itu dalam kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat, maka dianggaplah menyimpang, ya kan? Dianggaplah menyimpang. Masa Awaludin Manangkasi, mahasiswa UNM Universitas Negeri Makassar program studi sosiologi makan bakso di Jalan Alauddin tidak bayar gitu. Mahasiswa UNM kan keluar dari nilai itu, nilai sikap itu, masa seorang mahasiswa gitu malu-maluin gitu. Masa seorang mahasiswa mencuri helm gitu, mencuri ini, masa seorang mahasiswa jangan kita sebut ini yang kriminal. Masa seorang mahasiswa tidak bisa lulus 4 tahun, itu saja. Kita lebih dari 4 tahun sudah menjadi ini ya, cemoohan. Kemarin ada mahasiswa yang curhat. Dia bilang, Kak, bagaimana cara mengatasi orang tua? Karena kebetulan sisi keluarga, dia bertanya, Kak, bagaimana cara mengatasi orang tua yang selalu bertanya kapan lulus? Temanmu itu sudah lulus, kenapa kamu belum lulus? Banyak orang itu seperti itu. Kenapa kamu masih mengulang? Nah, temanmu itu sudah lulus, kenapa? Jelaskanlah bahwa di kampus itu ada struktur, ada sistem yang berjalan, semua berbeda-beda. Pembimbing saja berbeda, makanya jalan juga berbeda. Simpel sebenarnya. Jangan dilawan orang tuanya. Nah, misalkan contoh peran. Tadi itu seorang yang menjalankan 2 peran yang berbeda. Seorang dokter yang merawat mertuanya misalkan. Seorang dokter yang merawat mertuanya di rumah sakit, tentunya dia berperan sebagai dokter, tentu, dan mertuanya itu berperan sebagai pasien. Dan ketika kembali ke rumah, ya dokter berperan sebagai menantu, dan mertuanya berperan sebagai orang tua dari dokter itu. Simpel saja. Itu peran contoh, satu peran sederhana. Makanya dalam poin kelima tadi itu tentang banyak peran yang apa namanya yang dilakukan atau dimainkan oleh satu aktor, tidak hanya satu peran saja. Peran sakit dan sehat, ternyata sakit itu ada perannya loh. Ternyata sakit itu ada peran. Nah, menurut Undang-Undang Dasar nomor 8 tahun 99 itu, dokter ini pengertian ini ya, pengertian apa namanya? Sakit dan sehat. Atau sakit itu apa sebenarnya? Sakit itu apa?
terkait masalah pernah sakit dan sehat ada dua paradigma sebenarnya, ada dua pendapat yang berbeda, agak berbeda, tapi sosiologi berusaha untuk menyatukan. Yang pertama lah, menurut undang-undang itu kan dokter sebagai penyedia jasa publik. Nah, penyedia jasa, dokter itu sebagai penyedia jasa dan pelaksana gitu. Sedangkan pasien adalah pengguna jasa, ya, yang dijual oleh pengelola jasa kesehatan, secara etik ya. Pengelola jasa kesehatan. Jadi sistemnya kayak jual beli gitu. Di sisi lain, ada yang melihat bahwa pesan pasien tidak dapat disamakan dengan konsumen karena memiliki keunikan karakteristik bahkan mengikuti proses perjalanan transaksi terapeutik. Apa itu terapeutik? Ada yang tahu terapeutik apa? Terapeutik itu apa? Proses terapeutik itu apa? Di sisi lain ada yang menganggap bahwa pasien itu tadi bisa disamakan dengan konsumen sebenarnya. Karena mengikuti proses perjalanan transaksi terapeutik tersebut. Misalkan Rehar sakit hati misalkan dibujukan sama pacarnya sampai kepalanya sakit, giginya juga sakit, terus ke dokter dia periksa, dok, saya ini sakit hati tapi komplikasi karena gara-gara sakit hati sakit terus kepala aku, nggak bisa tidur, jarang tidur karena penyakit ginjal dan sebagainya dan sebagainya. Dokternya bilang kamu harus mengkonsumsi obat A, obat B, obat C. Setelah kamu mengkonsumsi obat A, obat B, dan obat C, kamu harus tiap minggu harus periksa, harus menjalankan pemeriksaan secara teratur dan check up setiap minggu. Itu namanya perjalanan transaksi terapeutik. Ada terapi di sana, ada semacam step by step yang harus dia lakukan untuk mencapai kesembuhan itu. Makanya di sisi lain ada yang melihat bahwa pasien ini itu tidak bisa disamakan dengan konsumen atau tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang jual cabai di pasar atau jual baju di pasar. Cocok beli udah habis. Tapi dalam ilmu kesehatan sakit pasien itu kan dan dokter itu kan bukan hanya sekedar penyedia dan pemakai jasa sebenarnya, penyedia dan pemakai jasa, tapi lebih dari itu, ada proses, ada karakteristik, dan ada keunikan di sana. Hanya pasien secara sosiologis adalah ketika mendapat jasa dan layanan kesehatan, namun kemudian ketika pasien menjalani proses dan transaksi terapeutik, maka di situ pasien tidak dapat disebut sebagai konsumen, tapi lebih ke klien. Bisa dikatakan sebagai konsumen, tapi lebih kepada klien. Karena ketika dia membeli obat dan mengonsumsi dan lantas sembuh, maka ya, tidak daripada itu dia di sisi lain juga ada yang menjalankan proses transaksi terapeutik itu. Maka di situ pasien disebut sebagai klien, bukan konsumen sebenarnya. Nah, terus apa peran sakit? Peran sakit di tengah masyarakat. Nah, kalian tahu peran sakit itu apa? Ini pembahasan terakhir sebelum tugas. Ada tahu peran sakit itu apa? Ternyata sakit itu juga berperan sebenarnya dalam konteks sosiologis ya. Apakah karena sakit kalian diperhatikan oleh pacar gitu, diperhatikan oleh orang-orang yang dekati gitu, Sadam diperhatikan oleh pacarnya, sudah minum obat, jelas Mia sudah minum obat, kalau minum obat tambah sakit toh, sudah makan gitu, istirahat yang cukup gitu. Apakah itu peran sakit? Dalam ilmu sosiologi dan konteks kesehatan, tentunya setiap individu ingin merasakan sehat, seperti wajah cerah keempat orang ini terlihat sehat. Orang-orang itu, setiap individu itu merasakan sehat, ingin merasakan sehat, ingin merasakan kebahagiaan, ingin merasakan kesenangan gitu. Setiap orang mendambakan suatu kebahagiaan, setiap orang mendambakan suatu ketenangan gitu, kesehatan. Tapi ketika sakit karena ingin sembuh, maka tentunya ingin sehat, tentunya orang-orang itu menghindari sakit dong. Ya kan? Sakit. Karena kalau sakit itu tidak enak sekali sakit. Apa-apa sakit. Ada sakit yang tidak enak gitu. Ada sakit yang enak maksud saya. Tidak ada. Semua orang mendambakan sehat dan menghindari sakit. Maka ketika sakit, dampaknya adalah ini.
hilangnya peran sosial. Coba konteks COVID-19 sekarang merambah kemana-mana. Karena dengan adanya COVID banyak yang sakit kan? Bukan hanya sakit secara apa namanya? Bukan hanya sakit secara badan ya, jasmani, tapi sakit secara rohani. Kemarin Andika pelawak itu kemarin mengatakan bahwa ternyata ada suntikan yang paling berbahaya itu. Terus lawan aktornya bertanya, suntikan apa yang paling berbahaya? Suntikan dana bansos katanya. Itu kan rohaninya yang sakit gitu. Pikirannya yang sakit kan? Karena dana-dana bansos yang harusnya, bantuan sosial itu harusnya untuk masyarakat yang sakit, justru diambil oleh orang sakit gitu. Ya kan? Nah, maka sakit itu sebenarnya hilangnya peran sosial. Siapa yang kemarin yang ambil dana bansos? Nggak usah sebutkan di sini, karena bahaya. Ya kan? Yang ambil dana bansos itu yang sakit sesungguhnya. Dia tidak menjalankan perannya sebagai seorang yang apa namanya, harus mengayomi masyarakat, memikirkan kesejahteraan masyarakat, justru dia menambah sakit gitu. Dia mengabaikan perannya, dia mengabaikan satu peran itu, dia berani melakukan tindak kriminal itu hanya untuk kepentingan dia, yang menimbulkan sakit-sakit yang baru. Bangsa ini sedang sakit, COVID-19. Bangsa ini sedang sakit, semua sakit ya. Ekonomi sakit, politik sakit juga. Dan kita semua berpikir, bagaimana nanti ke depannya seperti apa? Apa sumbangsi kita untuk generasi berikutnya? Apa sumbangsi kita untuk generasi ke depan? Sakit. Peran sakit ini dalam konteks sosial. Jika seorang sakit, maka hilanglah peran sosial itu. Dari mana istilah dari peran sakit itu? Peran sakit itu distilahkan dari third person. Peran sakit itu sebagai bentuk perilaku menyimpang sebenarnya, yang dapat diterima secara medis. Ini berdasar dari teorinya psikoanalisis Freud dan Weber tentang kewenangan. Kalian bisa baca itu, psikoanalisis Freud dengan Weber, Mas Weber, tentang kewenangan. Di sana disebutkan bahwa third person mengatakan bahwa itu tadi hilangnya kesehatan itu atau sakit itu akan merupakan satu penyimpangan yang karena peran sosial itu hilang di sana. Peran sosial itu hilang ketika seorang individu itu sakit. Peran sosialnya akan hilang. Nah, terus bagaimana peran sakit dalam masyarakat? Nah, yang terakhir, yang pertama adalah sebagai upaya untuk menghindari tekanan. Ini peran-peran yang sering kita peran-peran yang sering kita jumpai, atau mungkin ada di sini yang pernah merasakan. Nah, sebagai upaya untuk menghindari tekanan. Apa maksudnya sebagai upaya untuk menghindari tekanan ini dalam konteks kemasyarakatan? Banyak orang-orang yang sakit sehingga dianjurkan untuk pindah tempat, sehingga dia keluar dari tekanan. Misalkan seorang yang tinggal di tempat kumuh karena dia sakit akan dipindahkan dari itu, bahkan dia bebas dari tekanan-tekanan tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kurang mengenakan bagi dia. Tapi kalau dalam bukunya Sesuai Kesehatan itu di bukunya Momo Sudarman itu, ini lebih apa ya saya baca? Kalau saya baca itu lebih kepada banyak ternyata ada beberapa orang-orang atau individu yang menjadikan sakit itu untuk menghilangkan peran. Sakit itu untuk menghilangkan tekanan, sakit itu untuk mendapatkan perhatian. Seperti yang saya jelaskan, sakit itu untuk mengharapkan istirahat. Mengharapkan untuk mendapatkan kesempatan istirahat. Upaya untuk mendapatkan perhatian. Nah, banyak sakit untuk berupaya untuk mendapatkan perhatian. Contohnya di pinggir jalan sana banyak yang pura-pura pincang atau pura-pura merasa sakit karena ingin mendapatkan perhatian. Bukan berarti saya melihat dari sisi bahwa semua pengemis itu seperti itu, enggak. Tapi ada, fakta ada yang memperlihatkan seperti itu. Banyak pura-pura miskin untuk mendapatkan perhatian, belas kasih, dan itu sudah diteliti. Pendapatan pengemis di lampu merah itu berapa per bulan? Jutaan.
Karena kalau dalam bukunya siapa ya? Ahli kemiskinan ini, dalam anatomi kemiskinan itu, saya lupa dosen saya sendiri di Unair mengatakan bahwa itu kemiskinan absolut atau kemiskinan budaya kemiskinan. Jadi coba lihat generasi di lampu merah MP di sana, dia melahirkan generasi untuk dicetak untuk menjadi seorang pengemis juga kan. Kakak saya seorang perawat dan adik saya seorang peneliti EPID, meneliti di Makassar bahwa ternyata para pengemis itu menggunakan obat penenang untuk menidurkan anaknya supaya bertahan sampai 6-12 jam untuk tertidur dan dipakai untuk mengemis. Dan itu fakta. Dan masih banyak fakta-fakta lain yang real yang ditemukan di lapangan terkait masalah itu. Upaya untuk mendapatkan perhatian. Kesempatan untuk istirahat ini kadang terjadi di instansi-instansi itu. Kesempatan untuk istirahat. Tapi ada juga ini ketika kita tarik dari segi alasan, misalkan ada yang pura-pura sakit untuk hitungan untuk istirahat. Tapi di sisi lain, kesempatan untuk istirahat ini adalah misalkan di setiap instansi kan ada ini semacam apa ya, cuti atau ada semacam ini apa ya, alat tukar seperti yang poin ke-5 ini, ke poin ke-6 ini alat tukar itu di instansi atau perusahaan kan ada jaminan. Nah, jaminan untuk obat misalkan. Obat. Jadi setiap orang itu, setiap individu itu ada itu ada jatah itu seperti apa sih, asuransi. Nah, ada asuransi untuk itu, maka itu bisa ditukar. Itu bisa ditukar jatah obat per tahun ini bisa saya tukar dalam bentuk cuti misalkan istirahat dan sebagainya. Itu ada. Kegagalan pribadi. Kegagalan pribadi yang dimaksud di sini adalah apa ya? Menghindari tanggung jawab sebenarnya. Menghindari tanggung jawab sehingga sakit, atau kegagalan pribadi ini dimaksudkan seperti misalkan tiba-tiba memilih untuk menjadi sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tempatnya atau di rumahnya misalkan. Ini merupakan kegagalan pribadi, kegagalan untuk mengolah cara berpikirnya. Yang kelima adalah penghapusan dosa. Tentunya dalam Islam sini kita ketahui masih tertanam di di keyakinan kita bahwa sakit itu merupakan penghapus dosa. Sakit itu merupakan penghapus dosa. Dan sebagai alat tukar sudah saya jelaskan tadi seperti apa. Sebagai penghapus dosa, sakit itu sebagai penghapus dosa. Kalau orang-orang yang paham seperti yang memahami keyakinan lain seperti Coki yang kemarin ditangkap itu, Coki Pardede ya, dia memahami ini ya, paham ini ya, diagnostik ya, terlalu percaya sama sains ya. Mana Tuhanmu misalkan, apakah malaikat bisa memberimu uang gitu, apakah pahala bisa menyelamatkanmu gitu, apakah pahala bisa memberimu makan gitu. Saya membolak-balik. Tapi orang sosiologi pasti mengatakan bahwa justru sains lah yang justru agama lah, keyakinan lah yang bisa menjelaskan bukti dari sains itu sebenarnya. Justru agama yang bisa menjelaskan bukti dari sains itu, dan sains itu bisa membuktikan itu. Minum, duduk adalah sunnah Rasulullah. Minum, duduk adalah sunnah Rasulullah. Karena ketika duduk ada saringan yang terbuka di dalam tubuh kita yang bisa menyaring segala bentuk penyakit, bakteri dan sebagainya. Salah satu contoh bukti yang bisa menjelaskan bahwa keyakinan justru menjelaskan sains itu terlebih dahulu. Dan sains itu bisa membuktikan lalat yang masuk ke dalam kopi, kita siapa yang sini yang sudah ngopi, direndam saja masuk ke dalam lalatnya terus dibuang, itu bakterinya sudah mati. Itu hal-hal kecil ya yang bisa dijelaskan kalau berbicara tentang sains dan keyakinan. Kita tidak berbicara tentang satu keyakinan, tapi saya rasa semua keyakinan itu saya tidak bilang sama juga. Tapi saya rasa semua keyakinan itu mengajarkan hal-hal baik di mata penganutnya masing-masing ya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya untuk slide-nya. Tugasnya adalah, ini kan kita belum bahas peran dokter nih. Peran dokter dan perawat nih. Ya. Saya kasih sedikit gambaran tentang peran perawat ya. Kalau ini peran perawat sebagai individu ya.
peran perawat sebagai individu, sebagai caregiver atau apa ya, caregiver itu pelaksana ya, pendidik, pengelola, dan peneliti. Ini peran sebagai individu. Nah, tugas teman-teman adalah nanti tulis di forum. Nanti saya sudah sediakan forum di bawah itu, di course itu di Samoke. Ini waktunya cukup panjang 1 minggu. Coba cari peran dokter dan peran perawat. Kak, bisa share kembali gitu yang tadi, yang terakhir. Mana? Oh, ini Yang ini contoh ini. Contoh. Jangan saya teruskan slide-nya. Ada slide satu lagi yang itu. Ini peran perawat sebagai individu ya. Sebagai caregiver atau pelaksana, sebagai pendidik, sebagai pengelola, dan sebagai peneliti. Ini sebagai individu. Tapi tugasnya adalah coba cari peran dokter dan peran perawat itu di luar dari perannya sebagai individu ya. Peran sosial dan sebagainya. Cari saja dulu peran dokter itu seperti apa dalam konteks sosial, dalam konteks individu nggak usah kalau peran dokter sebagai individu. Tapi peran yang lain coba kalian cari apa saja yang kalian dapatkan dan sebutkan satu contoh ya, dan komen di bawah. Komen di bawah, ada course di bawah, nanti course-nya ini link. Insya Allah minggu depan kita mungkin tidak nge-zoom dulu ya. Nah, sudah terbayar hari ini, mohon maaf karena kakak bingung. Bayangkan ada berapa mata kuliah dalam seminggu yang harus saya isi, rekam, bikin konten gitu. Ada 12 ya, 12. Dan 2 kelas, banyak sekali mahasiswa semester ini. Ada dari bisnis, ada dari antropologi 2 kelas, maba 2 kelas, kalian 2 kelas, 2018 ada juga. Masih ada yang ditanyakan? Sudah habis ya kuliahnya? Habis nih kuliahnya? Habis nih. Oh, habis nih. Berapa kuliah hari ini? 2, Pak. Kalau saya 3, Kak. 3. Hijrah di luar ya. Ada di sini selain hijrah siapa lagi ya? Selain hijrah di luar, kuliah di luar. Adakah? Ada Mi. Hijrah aja. Saya, Pak. Oh, Syahid juga ya. Syahid kuliah di mana, Dek? 5 kampus, Pak. Masuk semua. Oh, 5 kampus yang itu ya. Iya. Di UGM ada di UGM. Berarti di Mataram Tidak, ya? Pak. Mataram ya? Iya, Mataram. Mataram, Jember ya. ULM juga, Kak. ULM. Nanti kuliah di Jawa jangan sampai pulang-pulang sudah pintar bilang janco apa jangan ya. Itu bahasa-bahasa itu ya. Tapi belajar nanti Syahid. Jelas semua belajar bahasa-bahasa sana, enggak masalah toh. Enggak masalah, belajar. Begini, jangan gunakan kesempatan ini hanya untuk belajar ilmu ya. Tapi belajar relasi gitu. Pokoknya cari kok yang paling pintar di situ. Sun. Cari paling pintar di situ, usahakan coba lihat siapa kira-kira yang paling apa ya, yang paling vokal lah gitu ya, pintar gitu. Coba dekati, terus bukan dekati ini ya, maksudnya teman gitu, supaya ada relasi di Jawa, ada relasi di Jember, ada relasi di Mataram, kan enak. Nah, gitu. Itu gunanya. Jadi mahasiswa itu harus perbanyak relasi. Cari kesempatan untuk itu. Apalagi dosennya. Usahakan kamu dikenal sama dosennya. Oh, ini mahasiswa UNN gitu. Kemarin saya dengar curhatannya teman mahasiswa outbound bilang, "Kak, agak susah Kak diskusi karena kalau bilang Kak kita Benton pahami di sana terus enggak bisa Kak hilangkan logat Makassar tuh." Saya bilang, "Dek, saya 3 tahun kuliah di Unair. Kan enggak urus itu, mau campur logat Makassar, logat apa, kuhantam semua. Karena kalau ikuti logat Jawanya kan tambah jelek kedengaran toh. Jadi kalau pakai bahasa formal saja ada sedikit J-nya enggak masalah aja. Paham gitu. Dia akan paham sendiri. Jangan malu, apalagi anak sosiologi kan anak sosial. Enggak usah. Pokoknya berani untuk itu. Berani untuk ini. Untuk berpendapat, berani untuk vokal di sana. Masa mahasiswa inbound di sini aktif, kalian tidak aktif di sana? Itu seperti itu kan. Jadi begitu, jangan cuma
serap ilmunya, tapi bangun relasi, ya. Oke. Bangun relasi supaya nanti ada rezeki misalkan kuliah di luar, nanti ada teman-temannya di sini misalkan yang enggak kuliah di luar misalkan, misalkan Nurul Fasya Rahman mau kuliah nanti S2 di luar, nanti Hijrah bilang, oh ada temanku di Jember, nanti Syahid bilang, oh ada temanku di Mataram, gitu kan enak. Minimal bisa ditraktir soto Jember di sana kalau ke sana gitu. Oke, Syahid pertemuan keberapa di sana, Dek?